Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan proses verifikasi dan falsifikasi teori belajar humanitik dengan anggota saya Adil Fabian Navarro dengan NIM 1920710071 dan teman saya Naufal Alifuddin Rahman dengan NIM 192071000130. Teori humanitik, suatu teori yang tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada pengalaman mereka sendiri. Maslow terkenal sebagai bapak aliran psikologi humanitik. Ia yakin bahwa manusia berperilaku guna mengenal dan mengapresiasi dirinya sebaik-baiknya. Teori yang termasyhur sehingga saat ini yaitu teori hierarki atau kebutuhan. Menurutnya, semakin besar kebutuhan, maka pencapaian yang dipunyai oleh individu semakin sungguh-sungguh dan menggeluti sesuatu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan terkait humanistik. Dalam artian pertanyaan-pertanyaan ini itu ingin meruntuhkan kebenaran dari teori humanistik ini. Pertanyaan yang pertama, apakah benar peserta didik tumbuh dan berkembang serta membentuk perilakunya hanya berdasar dorongan dari dalam dirinya tanpa campur tangan lingkungan sekitarnya? Kemudian yang kedua, orang tua merupakan madrasah pertama anak. Dalam artian, segala tindak tanduk orang tua nantinya akan ditiru oleh anak. Apakah teori humanistik tidak bertentangan dengan hal tersebut? Kemudian yang ketiga, peserta didik yang tidak memahami dirinya, bahkan tidak ada dorongan dalam dirinya untuk berkembang, apakah peserta didik tersebut dapat tumbuh dengan baik? Kemudian yang terakhir, jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, apa dia masih mau bersungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhannya sendiri? Nah, kemudian proses verifikasi. Apa itu verifikasi? Untuk memverifikasi teori humanistik, dalam artian untuk memproses kebenaran dari teori tersebut, diperlukan beberapa perencanaan yang nantinya akan dilakukan supaya proses penelitian bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan jawaban yang memuaskan. Yang pertama, prosesnya adalah menentukan tujuan penelitian, yaitu bertujuan untuk mencari kebenaran tentang teori ini. Apakah memang betul seperti itu? Kemudian yang kedua, menentukan subjek yang akan digunakan dalam penelitian berikut jumlah subjeknya. Kemudian yang ketiga, menulis hipotesa. Yang keempat, merancang proses penelitian. Yang kelima, melaksanakan penelitian. Yang keenam, mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan apakah sesuai dengan hipotesa atau tidak. Nah, setelah penelitian dilakukan, kemudian bisa disimpulkan apakah memang teori humanistik ini benar dalam artian peserta didik memang tumbuh dan berkembang karena berdasarkan dorongan dalam dirinya atau tidak. Jika ternyata memang benar, maka teori humanistik bisa diverifikasi. Kemudian yang kedua, proses falsifikasi atau proses untuk mencari kesalahan dari teori tersebut. Sedangkan untuk falsifikasi teori humanistik, jika ternyata teori ini belum bisa difalsifikasi, maka teori ini akan dianggap benar hanya saja kebenarannya tidak mutlak. Akan tetapi ketika teori ini bisa difalsifikasi, maka akan memunculkan keyakinan mutlak bahwa teori ini salah. Langkah-langkah untuk melakukan falsifikasi teori humanistik adalah dengan mencari beberapa celah dari teori ini. Langkah-langkah untuk melakukan verifikasi teori humanistik adalah dengan mencari beberapa celah dari teori ini. Bahkan bisa saja diajukan beberapa pertanyaan yang nantinya akan menentukan kebenaran teori ini. Jika ternyata celah tersebut dapat menentukan kebenaran dari teori humanistik, maka teori humanistik dapat
dapat difalsifikasi dan menunjukkan bahwa teori humanistik salah. Demikianlah sedikit ringkasan atau poin-poin dari artikel yang telah kami buat terkait proses verifikasi dan kualifikasi teori belajar humanistik. Untuk selebihnya bisa dibahas, bisa dibaca terhadap artikel kami yang telah kami submit di e-learning. Apabila ada kesalahan dalam apa yang kami sampaikan dan ucapan, kami mohon maaf. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,